Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, ya silakan dipimpin berdoa. Ya, baik. Terima kasih sudah berdoa ya. Kemudian sebelum saya memulai pembelajaran, saya ingin mengecek dulu daftar hadir hari ini, apakah ada yang tidak berangkat dan yang berangkat itu berapa itu ya. Nanti saat saya panggil namanya silakan angkat tangan atau bilang hadir itu ya. Ane Isma, ya. Anugrah Maesti, ya. Arabella, Arma, Audi, Bevi, Cahya, Sherly, Taufan, Zaskia, Sepi Femi. Kalau hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa ya. Ya, untuk hari ini ada materi terkait dengan persamaan lingkaran. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai trigonometri ya. Yang bab 1 mengenai persamaan trigonometri, yang kedua tentang jumlah selisih sudut pada trigonometri ya. Nah, untuk hari ini seperti kalian lihat di slide PowerPoint yang ada di depan, kalau hari ini ada persamaan lingkaran, materi pokoknya adalah pusat lingkaran pada 0,0 gitu ya. 0,0 dan A, B gitu ya. 0,0 dan A, B. Nah, sini ya. Ada tokoh matematika yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Kalau dulu mungkin kalian di SMP gitu ya, SD sudah mengenal lingkaran. Di sini ada tokoh matematika, itu seorang laki-laki ya dari Yunani. Namanya adalah Archimedes gitu ya. Dia hidupnya di tahun 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi. Sebelum kita lahir semuanya ya. Dia sudah mengenalkan matematika. Nah, mengenalkan matematikanya tentang apa? Yaitu Archimedes terkait dengan kalkulus sudah mengenalkan gitu ya, geometri gitu ya. Di kalkulus dia mengenalkan teori bilangan. Kalau di geometri dia membahas tentang rumus luas lingkaran. Nah, di luas lingkarannya dia mengenalkan bahwa luas lingkaran sama dengan setengah keliling dari jari-jarinya gitu ya, dari lingkaran sendiri itu ya. Kemudian dari tokoh ini, kalau kalian belajar tentang matematika, itu adalah suatu ilmu ya, belajar matematika, agama gitu ya, IPA, IPS, maupun pelajaran apapun, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah mencari ilmu. Tujuannya mencari ilmu itu apa? Ya ini salah satunya adalah memudahkan kita untuk menuju jalan surganya Allah gitu ya. Nah, terkait dengan persamaan lingkaran, di sini ada kompetensi dasar, ada dua. Yang pertama adalah menganalisis lingkaran secara analitik. Kemudian KD 4.3-nya menyelesaikan masalah berkaitan dengan lingkaran. Kemudian ada indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep persamaan lingkaran pada pusat 0,0 dan A, B. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan A, B dengan jari-jari R. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah konseptual terkait dengan persamaan lingkaran, yaitu dengan titik pusat 0,0 dan A, B. Hanya tiga ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran, ya untuk tujuan pembelajaran karena hari ini adalah tanggal 20
berapa? 29 ya. Puji Rahayu mana? Aja? Ya, silakan Puji Rahayu sambil berdiri nggak apa-apa. Dibacakan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini, melalui pembelajaran ini, sikap-sikapnya ada, yang pertama adalah sopan santun, bertanggung jawab, disiplin, kemudian kalian juga bisa mencapai tujuan dalam matematika ada 4 ini ya. Yang pertama tadi adalah dapat menjelaskan persamaan lingkaran, kemudian yang kedua dapat menganalisis persamaan lingkaran, yang ketiga dapat menyelesaikan masalah terkait dengan persamaan lingkaran, kemudian yang keempat dapat menyelesaikan masalah terkait dengan persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B. Ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, di sini ada video ini, video terkait dengan manfaat kita mempelajari persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan nyalakan ini videonya. Dengan persamaan lingkaran nanti lebih efisien untuk menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Ya, salah satunya seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada satu gambar terkait dengan kehidupan secara real ya, ini ya. Ya, ini ada gambar apa? Bumi ya. Kemudian ada matahari gitu ya. Kemudian ada lintasan planet terhadap matahari gitu ya. Tapi apakah kamu tahu gitu ya? Ya, ini pertanyaan, tahukah kamu gitu ya? Nah, di sini pada tahun 1609 Kepler itu menerbitkan buku New Astronomy gitu ya. Nah, kaitannya dengan persamaan lingkaran, dan dari penemuannya Kepler ya dalam bukunya New Astronomy, dapatkah kalian menentukan hubungannya dengan persamaan lingkaran atau lingkaran dulu? Kalau yang ini adalah konsep lingkaran. Kalau dulu di SD sudah mengenal lingkaran ya, di SMP juga sudah mengenal lingkaran ya. Ada keliling, ada jari-jari, ada juring gitu ya, ada tembereng gitu ya. Kalau sekarang kalian lihat gambar ini, silakan diperhatikan 1 menit saja gitu ya. Perhatikan kaitannya dengan berhubungan dengan lingkaran gitu. Silakan. Perhatikan 1 menit saja. 1 atau 2 orang lah gitu ya. Silakan memaparkan apa yang kalian ketahui dari yang gambar yang di depan ini. Nanti caranya adalah memperkenalkan diri kalian dulu. Gitu ya. Namanya siapa? Nanti biar jelas terdengar juga gitu ya. Ada enggak yang berani menyampaikan pendapatnya? Belum kita lanjutkan ke materi. Salah satu orang? Ayo. Ayo, 1 orang. Tadi yang putra sudah. Namanya siapa tadi, Mas? Ya, Sebi Femi sudah. Sekarang yang putri boleh. Ayo. Terkait dengan lingkaran. Di sini ada matahari, bumi, dan planet-planet. Berani ya? Boleh? Ayo, silakan sampaikan pendapatmu. Dibuka maskernya nggak apa-apa, biar suaranya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ada 3 ya, terkait dengan lingkaran ya. Pokoknya yang bentuknya adalah lingkaran gitu ya. Mau yang bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi gitu kan. Objek kita adalah bentuk lingkaran gitu ya. Kita lanjutkan ya. Dan di sini ada pembagian kelompok. Nanti pembagian kelompoknya saya bagikan secara heterogen gitu ya. Jadi kelompoknya nanti ada yang putra, ada yang putri, atau nanti putri semua dan putra semua, tapi dengan kemampuan kalian yang berbeda-beda. Jadi nanti kalian bisa bertanya dengan teman-teman kalian, diskusikan gitu ya, ada permasalahan dari LKPD yang nanti akan saya bagikan, nanti setiap ketua kelompok ya, setiap ketua kelompok mengambil LKPD di depan, dikerjakan secara berkelompok, waktunya adalah 40 menit. Kemudian hasilnya silakan difoto boleh, dijadikan PDF,
Untuk pertemuan berikutnya, kita akan presentasi beberapa kelompok, karena di sini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 gitu ya. Tapi sebelum itu, kemarin kan saya sudah menyarankan kalian untuk membawa, yang pertama adalah penggaris, jangka gitu ya, ada pensil, itu alat-alat untuk menggambar lingkaran di bidang kartesius. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok, duduknya berhadapan-hadapan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Ya, dimulai saja. Tempat duduknya boleh dibalik, ya. Tempat duduknya boleh dibalik sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau kurang longgar, kursi atau mejanya bisa digeser. Ya, silakan berdiskusi. Setelah diskusi, misalkan ada pertanyaan, diskusikan dulu dengan teman sekelompok. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, jika teman sekelompok kalian tidak bisa, nanti saya sambil keliling, bisa kalian tanyakan ke saya, gitu ya. Ya, silakan dimulai, waktunya hanya 40 menit. Jadi 40 menit kalian sudah mengerjakan sampai dengan selesai. Tapi sebelum itu saya bagikan dulu LKPD-nya, silakan maju ke depan untuk per kelompoknya gitu ya. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 2. 3. Ya, kelompok 3. Boleh. 4. 5. 6. Nanti buat kesimpulan saja di sini. Kesimpulannya apa dari ini? Oke ya. Kesimpulannya apa? Ya. Silakan langsung tanya langsung ya. Ya, betul. Jadi kesimpulannya hari ini adalah menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan A, B. Baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi mengenai presentasi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Oleh karena itu dipersiapkan dengan baik. Dan yang terakhir, tetap semangat selalu dalam belajar. Sebelum kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini, silakan ketua kelas mempersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan berdoa. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.